Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septulandari dengan NIM 0507602222 akan mengerjakan tugas 2 analisis dan visualisasi data dengan soal sebagai berikut. Soalnya kita diberikan 5 soal berupa poin A sampai E, yang sebelumnya kita disuruh untuk menginstal package yang ada di sini. Berhubung saya sudah menginstal package dan juga mengupload datanya, di sini kita bisa langsung masuk aja ke soal nomor 1. Oke, di sini saya sebenarnya sudah mengerjakan tugasnya. Di sini, tadi sebelumnya kita sebaiknya menginstal package untuk membaca file Excel-nya agar bisa untuk upload file Excel-nya di terminalnya. Kemudian tidak lupa kita membuat datanya menjadi numerik dulu, karena di sini kan masih berupa teks ya. Kalau di R masih berupa teks dengan ketik data kebahagiaan ini dan juga data pendapatan. Oke, untuk soal nomor 1 kita disuruh untuk cek apakah variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Jelaskan dalam histogram. Untuk kodenya kita ketik aja seperti ini. Nah, untuk histogram kebahagiaannya bentuknya seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi juga untuk tingkat kebahagiaannya. Oke, untuk soal nomor 2, gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Untuk datanya kita langsung masukkan aja kayak di sini. Nah, sudah jadi, kemudian kita buat untuk line-nya. Nah, di sini terdapat garisnya lurus. Jadi variabel tingkat bebas titik-titik cenderung naik walaupun tetap ada yang keluar dari line. Jadi kebahagiaannya semakin tinggi jika pendapatannya semakin tinggi, walaupun titik-titik di sini ada yang keluar dari line-nya, tapi sebagian besar kebahagiaannya meningkat saat pendapatannya meningkat. Oke, untuk soal nomor 3, lakukan regresi linear sederhana. Jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, jadi untuk kodenya seperti ini. Oke, di sini untuk penjelasannya, jika pendapatan sama dengan 0, maka nilai prediksi kebahagiaan sebesar 1.322 sekian. Setiap kenaikan satu satuan pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,422 satu satuan.
Karena koefisien bernilai positif, hubungan pendapatan dan kebahagiaan adalah positif. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga untuk kebahagiaannya. Dari hasil regresi dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Kekuatan model tergolong sedang karena R kuadrat hanya sekitar 25,86%. Di sini, setiap kenaikannya akan meningkatkan kebahagiaan sebesar ini. Jika pendapatan 0, kebahagiaannya sebesar ini datanya. Oke, untuk nomor 3 sudah selesai. Lalu kita lanjut nomor 4 atau poin D. Gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas interpretasi hasil plot. Oke, untuk kodenya kita pakai par. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk kotak nomor 1, residual versus fitted linearitas, grafik ini digunakan untuk memeriksa asumsi linearitas antara variabel independen dan juga dependen. Pada grafik terlihat bahwa garis merah relatif horizontal dan berada sangat dekat dengan garis putus-putus nol secara keseluruhan. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi kecil dan kekosongan data bagian awal sebaran cenderung tersebar secara acak di sekitar pola garis tanpa membentuk pola melengkung yang ekstrim, seperti pola U atau parabola. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi hubungan linear antara dalam model regresi ini secara umum sudah terpenuhi. Untuk yang kedua ada QQ residuals. Ini digunakan untuk menguji apakah sisaan atau error berdistribusi normal. Pada grafik ini terlihat bahwa sebagian besar titik data di bagian tengah antara kuartil min 2 dan 2 mengikuti garis diagonal dengan baik. Namun, terdapat sedikit deviasi atau pancaran menjauhi garis di ujung kiri. Oke, untuk nomor 3, scale location atau homoskedastisitas. Grafik ini digunakan untuk memeriksa asumsi homoskedastisitas, apakah varian dari sisaan bersifat konstan di seluruh rentang prediksi. Jika varian konstan, varian merah akan horizontal dan penyebaran titik akan konstan sepanjang grafik. Variasi ketebalan kumpulan titik juga relatif seragam di sepanjang sumbu horizontal tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas yang serius atau asumsi sudah terpenuhi. Untuk yang keempat, residual versus leverage atau nilai berpengaruh outline. Grafik ini berfungsi mengidentifikasi titik data yang memiliki pengaruh ekstrim terhadap estimasi model. Batas kritis pengaruh ini biasanya digunakan oleh garis putus-putus merah untuk mempresentasikan Cox distance. Dengan demikian, model ini aman dari influential observations, data yang terlalu mendominasi atau merusak regresi. Jadi ini untuk hasilnya nomor 4 atau poin D. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5 atau E. Visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Plot point, tambahkan garis linear, tambahkan persamaan, dan juga beri judul pada label. Oke, di sini kita udah buat kode yang sebelumnya. Langsung
Nah, untuk soal nomor 5 atau poin E, di sini udah muncul untuk hasilnya. Jadi untuk penjelasannya, scatter plot pendapatan dan kebahagiaan, hubungan positif antar variabel. Grafik ini menunjukkan adanya tren hubungan linear positif antara tingkat pendapatan dan tingkat kebahagiaan. Hal ini ditunjukkan oleh arah garis regresi berwarna merah yang bergerak naik dari kiri ke kanan. Berarti secara umum semakin tinggi pendapatan atau suatu kelompok, maka cenderung semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Kemudian bersamaan garis regresi di pojok kiri atas grafik terdapat visualisasi persamaan matematika dari model regresi linear yang berbentuk merupakan koefisiensi regresi slope yang menunjukkan besarnya peningkatan nilai kebahagiaan untuk setiap kenaikan satuan pendapatan. Jadi di sebelah sini sebaran data dan nilai ekstrim. Titik-titik merah muda menggambarkan sebaran data aktual lapangan yang mayoritas berkumpul mengikuti arah garis merah. Namun, terdapat beberapa anomali yang menarik. Di sisi kiri bawah grafik, dekat pendapatan yang sebelah sini, terlihat sekelompok memiliki pendapatan sangat rendah tapi memiliki tingkat kebahagiaan yang cukup tinggi, serta kelompok data yang paling bawah memiliki tingkat kebahagiaan konstan, mendekati 0 sepanjang variasi pendapatan. Jadi ada beberapa yang semakin tinggi pendapatan, itu semakin tinggi kebahagiaan, tapi ada juga yang pendapatannya 0, itu dia udah bahagia, udah bersyukur. Ada juga yang pendapatannya makin naik tapi dia kayak flat-flat aja. Mungkin ini untuk beberapa sandwich generation ya, jadi kayak ya udah flat-flat aja. Jadi sekian untuk praktik dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.